Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan harian HKBP Batam Lubuk Baja pada hari ini Kamis tanggal 1 Juli 2021. Semoga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, yang mendengarkan, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami atas kebaikan, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang memberikan kami kesempatan untuk hidup, menerima berkat Tuhan, dan melihat keindahan ciptaan tangan-Mu. Kami juga pada pagi hari ini mau melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami, dan melalui firman-Mu pada saat ini yang menyapa kami, kiranya memberikan kekuatan dalam melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya nama-Mu dipermuliakan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Matius pasal 13 ayat 22. Dikatakan seperti ini, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya saya memberikan beberapa telur ayam kepada Bapak dan Ibu yang ada di rumah pada saat ini, apa yang akan kita lakukan terhadap telur ayam tersebut? Tentu kita akan mengolahnya dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya seorang ibu akan menggunakan telur ayam itu untuk membuat kue dan menjualnya supaya menghasilkan uang. Dan seorang bapak mungkin akan merebusnya untuk dimakan sebagai sumber energi bagi tubuhnya. Dan seorang anak akan menggorengnya karena dianggap lebih enak kalau digoreng.
satu bahan dasar, tetapi cara kita mengolahnya berbeda-beda. Demikian halnya dengan firman Tuhan. Sekalipun kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan bacaan yang sama juga, tetapi tanggapan kita pasti juga akan berbeda-beda. Hal inilah yang disampaikan Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang penabur, di mana penabur itu adalah Yesus Kristus. Benih yang ditaburkan itu adalah firman Tuhan. Tanah atau ladang itu adalah manusia. Tanah yang berbeda-beda itu menggambarkan 4 respon atau sikap manusia terhadap firman Tuhan. Dikatakan dalam perikop Matius 13, benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, lalu burung datang memakannya. Ini adalah gambaran orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman itu tidak tinggal di dalam hatinya, sehingga iblis dengan mudah merampas dari hidupnya. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Orang Kristen yang antusias mendengar firman Tuhan, tetapi tidak berakar atau tidak bertahan lama dalam dirinya. Sehingga ketika pergumulan hidup datang dalam kehidupannya, ia menjadi layu dan kering. Dan yang berikut, benih itu ada yang jatuh di tengah semak duri. Benih itu tumbuh tapi terhimpit oleh semak duri sehingga benih itu tidak berbuah. Orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan dan dia juga rajin ke gereja, tetapi ia masih mudah jatuh ke dalam tipu daya iblis. Hidup dalam kekhawatiran, lebih mengutamakan kenikmatan dunia daripada mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga imannya tidak bertumbuh dewasa. Firman Tuhan itu tidak berbuah di dalam hidupnya. Dan yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang baik. Ini adalah gambaran orang Kristen yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari, sehingga menghasilkan buah, yaitu mampu menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat memperhadapkan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita, dalam 1 tahun paling sedikit 52 kali kita mendengarkan firman Tuhan di gereja. Dari perumpamaan Yesus ini, di tanah yang manakah kita dalam menerima firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka kita masuk dalam kategori benih yang ditabur di tanah yang baik. Ketika kita melihat, mendengar, dan terlebih menjadi pelaku firman Tuhan, itulah yang akan membawa kita, hidup kita menjadi berkat, dan firman Tuhan itu berbuah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat ini yang menyapa kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Atas setiap firman yang sudah kami terima, kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami.
supaya firman itu dapat berbuah nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan hidup kami, pekerjaan kami juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah pekerjaan kami Tuhan dalam satu hari ini, dimanapun kami bekerja, di kantor, di perusahaan, sebagai pedagang, guru, dan profesi yang lain yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing, kiranya itu menjadi berkat bagi hidup kami dan juga bagi orang lain. Keluarga kami juga Tuhan, kiranya Tuhan berkati menjadi berkat juga di sekitar mereka. Dalam satu hari ini juga ya Allah Bapa kami tetap membawakan kondisi bangsa kami ke hadapan Tuhan dalam doa kami pada saat ini. Kiranya Tuhan memulihkan ketika kami mau patuh kepada protokol kesehatan, supaya kami terhindar dari virus COVID-19 ini. Kiranya berikan roh ketaatan kepada kami, agar kami boleh bersuka cita, melaksanakan setiap aktivitas kami, menjalani hidup kami ke depan. Berkati pemimpin kami Tuhan, mulai dari tingkat atas hingga pemimpin di tingkat daerah. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan begitu juga Tuhan gerejamu, kami mau serahkan agar menjadi berkat di tengah-tengah, di sekitar di mana gerejamu ditempatkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini kita mengetahui virus COVID-19 masih begitu banyak jemaat kita yang terpapar. Untuk itu kami tetap menghimbau supaya kita dalam melakukan aktivitas kita tetap memakai masker dan mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.